Bapak, terima kasih Engkau pimpin kehidupan kami sampai saat ini. Kami sungguh mengerti kehendak Tuhan, yaitu kami jadi anak-anak Tuhan, jadi murid Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Maka saat ini kami siap diri kami satu persatu. Kami mohon Engkau pakailah ruang ini, dan saat ini Engkau pakai hamba-Mu supaya firman Tuhan yang akan sampai kepada kami juga berikan kami ada hikmat dapat menyimpan firman-Mu dan kami jalan di dalamnya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap teman-teman kami yang mereka sedang persiapan. Kami mohon pimpin langkah mereka supaya mereka dapat diam diri untuk bersama-sama melalui Zoom ini. Mereka ikuti mendengar suara yang dari Engkau. Pakailah hamba-Mu, Pak Robi Chandra. Engkau berikan dia kekuatan, mungkin sepanjang hari dia sudah sibuk, dan saat ini ada kelelahan, tetapi Tuhan Engkau sendiri menopang dia. Pakai mulutnya, maupun semua juga akan, mungkin juga ada kesaksian, ataupun kata-kata yang akan sampai kepada kami. Engkau sendiri pakailah kami, supaya kami sungguh menjadi bejana yang akan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa. Amin. 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 Terima kasih Semucang. Ya, Bapak Ibu selamat malam. Sekali lagi sebelum kita memulai sesi ini, harap Bapak Ibu boleh meng-off-kan mikrofon sehingga ketika penyampaian materi boleh terdengar jelas oleh setiap kita. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh menggunakan fitur raise hand atau boleh menuliskan di kolom chat yang sudah tersedia. Sekali lagi selamat malam Bapak Ibu, dan waktu selanjutnya dipersilakan kepada Musa Robi untuk menyampaikan sesinya. Baiklah, saya coba share screen dulu. Kok? What's going on? Bisa, Musa? Kok seluruh komputer saya jadi gelap? Ada satu wrong ini. Oke. Muse, mikrofonnya masih termute, Muse. Ya, Zoom-nya berhenti mendadak ini. Kenapa nggak tahu ini? Atau iya, Oke. Saya coba untuk share screen dulu. Kita akan bicara hari ini Amos tentang di pasal yang ke-8. Pasal bagian ya. Musa Robi sepertinya tersendat, Musa Robi. Pak Yanes, tempat Pak Yanes tersendat juga, apa lancar Pak atau bagaimana Pak? Ya, freeze kayaknya. Freeze ya Pak ya? Oh iya, saya pikir tempat saya, soalnya Pak Robi sinyal indikatornya putih. Saya takut punya saya yang nggak stabil. Iya, ini freeze, Musa Robinya freeze. Freeze ya Pak ya, betul ya. Oke, kita sambil menunggu ya Bapak Ibu. Sepertinya Pak Robinya nih terlempar nih. Saran saya contoh Andri. Ya, Ko Johan. Kalau Musa Robi ada bermasalah dengan koneksi internet, minta beliau email aja ke contoh Andri, nanti contoh Andri yang saya screen, jadi beliau ngomong tanpa video begitu. Oh iya, terima kasih Ko Johan. Ya, thank you ya Ko Johan buat masukannya. Nih Pak Robinya sudah masuk nih. Oke. Ini di laptopnya ada masalah ini. Saya nggak tahu kenapa Zoom-nya laptop berhenti. Dia minta lapor ke kantor pusat dia. Oke, kita bicara aja sekarang. Tolong dilihat kalau gitu saya nggak bisa share screen. Tolong Amos pasal 8. Ya. Musa, mau saya bantu share screen, Musa? Saya bantu share screen. Saya bisa dikirim ya? Bisa, Musa. Nggak jalan ya. Lewat WhatsApp juga boleh, Musa. Nanti saya downloadin, saya WA-nya juga nggak jalan. WA-nya juga nggak jalan, nggak tahu kenapa ini. Oh, iya Musa. Saya matiin dulu ada komputernya. Jadi kita ngobrol dulu aja. Ya, kita lihat di dalam pasal 8 kitab Amos ada beberapa hal yang sangat menarik ya. Tolong semua buka kitab Amos pasal 8. Di situ ada beberapa hal-hal yang memang sangat tidak biasa muncul di sana. Nah,
Yang pertama, yang pertama di pasal 8 itu dikatakan di sini tentang buah-buahan dan lain-lain. Lalu Tuhan katakan di dalam ayat-ayat ini, kesudahan telah datang bagi umatku Israel, aku tidak akan memaafkannya lagi. Wah, ini cukup mengejutkan ya. Tuhan bicara tidak akan memaafkannya lagi. Kenapa? Dengar ini katanya ayat 4. Kamu menginjak-injak orang miskin, membinasakan orang sengsara. Lalu dan berpikir bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan cikal, membuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rongsokan. Jadi sangat menarik di sini, di dalam Amos yang ini sangat menarik. Pertama yang kita amati, dikatakan nih, ada beberapa kata di sana dalam pasal 8 ayat 4, kamu menginjak-injak orang miskin. Kamu membinasakan orang sengsara. Kira-kira begitu ya. Orang sengsara. Jelas di sini Tuhan sangat peduli sama orang yang susah. Tuhan peduli, dan orang Israel beragama, iya. Orang Israel percaya Yahweh ada satu Tuhan, iya betul. Tetapi terhadap orang-orang yang tersisi, miskin, sengsara, mereka sama sekali nggak memberi perhatian. Bukan hanya tidak memberikannya, bahkan katakan, boleh kata sih nipu gitu ya. Dagang juga nipu. Dan jual terigu rongsokan. Jadi Tuhan pertama memperhatikan orang-orang sengsara, orang-orang lemah, serta orang miskin. Ini satu. Kedua, Tuhan menghukum mereka yang menambah derita atau mengabaikan mereka yang tersisih itu. Miskin itu artinya apa ya? Orang yang miskin itu bukan soal duit aja. Orang bisa miskin teman, bisa miskin harga diri, bisa miskin itu miskin kesempatan, nggak ada kesempatannya gitu ya. Atau miskin karena kesehatan, yang nggak punya akses ke dunia kesehatan, atau miskin karena nggak punya kesempatan untuk mendapat pendidikan. Bisa. Dia pengen belajar tapi nggak punya uang, nggak diberi kesempatan. Kira-kira. Dan Tuhan tidak suka kalau orang Kristen atau anak Tuhan yang mengatakan Tuhan adalah rajanya, Tuhan adalah maha kuasa, maha besar, maha kasih, tetapi tidak memperhatikan kalau benar-benar maha kasih, kita juga dikasih. Kasih itu tidak kita sebarkan kepada orang-orang justru paling butuh gitu. Yang miskin, terinjak-injak, yang sengsara, yang lemah, ada 3 kata itu, miskin, lemah, sengsara. Nah ini yang paling menarik. Ini menarik. Nah kalau kita lihat gereja-gereja di dunia, pada saat ini gereja Injili dan gereja-gereja besar, itu lagi turun semua kan, terutama gereja-gereja Injili. Tapi yang paling berkembang gereja-gereja karismatik. Kenapa? Pentakosta karismatik itu sejak tahun 80 nggak berhenti terus, terutama di belahan bumi selatan. Ya. Termasuk di Singapura yang di pas-pasan situ di Kalistiwa. Ada sebuah gereja Cornerstone Center ya. Ada 2 ya, itu Cornerstone, ini konsep Pastor Yang. Itu di sana di gereja itu banyak anggota jemaatnya diam-diam memakai obat-obat bius lah, obat adiksi. Dan dia bilang, saya nggak bisa jadi pendeta kalau cuma hanya khotbah, orang KKR, nyanyi, tapi orang tidak merubah diri. Kamu mulai coba periksa apa yang salah. Dia satu persatu orang warga jemaat itu sampai akhirnya pada berhenti menggunakan obat-obatan, kalau kita di sini sabu-sabu gitu. Berhenti semua. Akibatnya penjualan sabu-sabu di daerah situ turun jauh. Sehingga mafia yang pegang itu sampai penasaran. Ini pendeta ngerugiin kita. Nah, pimpinan mafia itu mau ketemu sama dia. Dan ketika ketemu, kenapa kamu bikin itu? Dia jelaskan, saya bagikan anugerah. Dia jelaskan sampai orang mafia itu diem. Kamu pikir kalau orang kayak saya begini kotor, saudara yang perempuan, saya udah berdosa ini, apakah saya akan Tuhan masih terima kalau saya mau tobat? Pastor yang berkata, ada anugerah yang tidak bisa dihitung dan tidak terbayar. Kamu mungkin miskin di hati kamu. Kamu punya duit banyak, tapi kau sendiri dalam hidup kamu sendirian. Miskin hubungan dengan Tuhan. Orang itu akhirnya nangis, minta dibaptis. Bayangkan ya, mafia dibaptis. Itu gereja Cornerstone itu sampai ke Inggris, sampai ke Amerika, sampai ke Bandung, kemana. Dan pendeta itu umur berapa sih pastor itu ya? Taksiran saya umurnya 65. Rendah hati suami istri. Saya juga nggak kebayang. Sangat rendah hati dan sangat
sangat sabar gitu ya. Saya juga dan nggak kayak show kalau orang-orang karismatik lainnya. Nah itulah orang-orang yang memperhatikan orang miskin yang lemah. Gereja-gereja karismatik saat ini berkembang seluruh dunia karena perhatian pada orang-orang susah, pada orang miskin, orang itu benar-benar luar biasa. Gereja urban juga. Malah kalau Anda lihat di JPCC, Anda lihat ada sisi-sisi tempat kebaktian, ada kelompok sana yang saya nggak tahu siapa, apa orang yang bercerai saja, dari pojok sana orang yang handicap ada di sana dan sebagainya. Ya saya beruntung di gereja di mana saya ada, istri saya dan teman-teman pendeta membuat kebaktian khusus buat anak-anak difabel, ya. Anak-anak yang autis, anak yang itu tuh dipeluk, ditolong, kalau nggak berat sekali. Nah itu pertama-tama. Jadi teks ini menunjukkan orang Israel memang dia bersembahyang, dia ini punya dana, punya Yahweh, tetapi di dalam hidup sehari-hari, hidup imannya tuh nggak kelihatan dampaknya membawa anugerah pada orang yang justru paling butuh anugerah. Ini dia. Dan ternyata Tuhan sangat memperhatikan mereka. Ketika Tuhan manggil Amos, Tuhan suruh bicara tentang orang miskin, orang sengsara, orang tersisih, dan lain-lain. Nah ini sangat menarik. Ingat sangat menarik. Ya, ini yang sangat luar biasa. Kalau dilihat agama Kristen, Tuhan Yesus itu yang orang berada di sekitar Tuhan Yesus kan orang-orang istilahnya ya orang-orang yang buang-buangan, nelayan yang miskin, anak tukang kayu, tukang pajak, orang janda, orang yang di masyarakat nggak dianggap orang berkelas gitu. Justru itu yang membuat iman Kristen menyebar ke seluruh dunia. Bukan ahli Taurat, bukan ahli politik, bukan tentara, bukan ahli-ahli ilmu, tapi ini yang Tuhan pakai. Ini buat kita menarik ya. Ini satu. Yang kedua, silakan lihat Amos 8 ayat 7. Apa yang Anda lihat dari Amos 8 ayat 7? Tolong diperhatikan. Tolong dilihat Amos 8 ayat 7. Tolong bagaimana lihat apa yang Anda dapatkan dari kata itu. Silakan lihat Amos 8 ayat 7. Itu buat saya kata-kata itu sangat penting, benar ya. Orang mungkin nggak lihat, tapi itu sangat amat penting. Di dalam seluruh teks ini, di pasal 8, orang mungkin nggak perhatikan. Amos 8 ayat 7. Tolong Anda lihat pelan-pelan, lihat, mau ngobrol sama teman, WA-an tentang ini, silakan. Apa artinya? Apa artinya ini kata-kata ini? Atau masuk dalam breakout room dulu boleh, bicarakan hanya ini deh. Karena ini yang menjadi sentral dari seluruh pasal 8 yang orang nggak jarang lihat. Dan ini masih berlaku sampai sekarang. Ya, rumus ini. Nah ini biasanya kalau kita tahu, kalau orang bersumpah, ini ayat ini memang aneh. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Biasanya kalau aku bersumpah demi mamaku, demi papaku, demi rajaku, demi surga, sesuatu yang lebih besar dari diri kita kan. Apa sih artinya demi kebanggaan Yakub? Istilah demi kebanggaan Yakub artinya siapa sih orang Israel tuh orang pilihan kan, anak-anak Yakub. Apa kebanggaan mereka? Bahwa kami pilihan Tuhan, kami milik Tuhan. Jadi Tuhan bersumpah dengan kata lain adalah Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Ya, bahwa aku tidak akan melupakan. Artinya apa tidak akan melupakan? Apakah Allah pendendam? Allah mencatat segala-gala orang salah. Kalau baik dikasih upah, kalau jahat dipukul. Bukan. Tetapi ini memang menggambarkan ada hukum tabur tuai dalam relasi kita sama Tuhan. Tabur tuai, apa yang kita tabur akan kita tuai. Ya, kalau yang kita tabur kacang tanah di tanah, ya keluarnya kacang tanah, nggak mungkin duren. Kalau yang kita tabur duren, ya keluarnya duren, nggak mungkin salah. Nah itu kita tidak sadar karena kita pikir ini Tuhan kita, yang dia penuh pemurah, kita sudah diselamatkan, maka kita dengan dia kita bikin salah-salah nggak apa-apa deh gitu. Nggak apa-apa pasti diampuni. Diampuni ya. Tetap Tuhan akan mengampuni. Cuman problemnya hukum tabur tuai juga Tuhan tidak buang. Sama dengan kita punya pasangan hidup. Ya, kalau kita punya pasangan hidup, dia bikin salah sedikit, kita bentak. Salah sedikit, kita bentak. Kita menaburnya begitu. Lama-lama dia akan segan ngomong terbuka sama kita. Di depan kita kasih lihat yang bagus-bagus, asli dia nggak akan keluar di depan kita. Itu tuayannya. Sama kalau punya anak. Kalau anak kita bandingkan, lu kok lo lebih pintar dari lu ya. Dia angkanya sekolah 9, kamu cuma 6. Badanmu aja gendut. Lalu makin kokoh kita ngomong,
Lihat ada adikmu, kecil tapi badannya keker, kamu kayak cengcorang. Nanti mau jadi apa kamu begitu? Nah, kita menabur di rumah nggak berasa diadu tuh anak untuk bersaing. Nggak usah heran kalau kita mau mati. Kita punya duit 10 miliar, udah bersaing tuh adik. Buat gua 4 miliar ya. Lu cuma 2 miliar. Bisa berebutan gara-gara harta kewe. Kenapa? Karena kita dari awal udah naburnya gitu. Coba taburnya lain. Kamu makan kenyang. Kokomu belum kenyang. Bagi gigi sana. Adik dari kecil kita ajar anak berbagi. Atau mama punya makanan kasih koko belum kenyang tuh makannya dia capek. Atau kokonya kita bilang, dedek kamu tuh kurang enak makan ini, dia suka yang kamu makan. Mau bagi nggak? Dibagi. Nah, dari latih kita taburnya ke anak-anak saling bantu. Udah tua kita mau mati, kita tenang aja. Karena anak-anak pasti saling bantu. Kalau di rumah kita ngomong dalam bahasa positif. Kakak kamu tuh sabar banget ya. Lihat tuh Koko ya sabar. Kamu juga rajin. Kita menggunakan bahasa positif. Nanti Pak orang sama anaknya juga akan pakai bahasa positif. Pasangannya juga positif. Kakak adik itu hukum tabur tuai nggak bisa dibohongin. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Nah ini dia nih. Loh Pak, tapi kan nggak begitu. Saya jadi orang nolongin orang mulu. Kok saya nggak pernah ditolong orang ketika saya butuh? Tunggu dulu. Kalau Anda punya gaji, saya masih ingat ketika saya pendeta muda di Dan Mogot. Gaji cuma cukup 3 minggu. Satu hari ada orang datang nangis. Istrinya di rumah sakit baru beranak. Nggak bisa keluar rumah karena nggak punya duit. Rumahnya baru kebakar. Jadi istri 2 hari nggak bisa keluar rumah sakit. Gimana ngeluarinnya? Saya nggak tega lah. Ya udah. Dia bilang nanti kalau saya udah ditolong 3 hari bisa cari pinjaman. Orang bisa balikin. Saya kasih semua gaji saya. Saya mengharapkan hukum tabur tuai. 3 hari kemarin bukan boro-boro dia balikin. Dia pulang kampung. Sampai sekarang nggak tahu di mana tuh orang. Tetapi apa yang dituai? Belajar ketika kita memberi, sebenarnya kan kita kehilangan sesuatu, ada yang kosong. Berarti yang kosong itu diganti sama kebergantungan sama Tuhan. Saya masih ingat dalam bulan itu apa yang saya lakukan tiap hari pagi, siang, sore, malam melawat warga jemaat. Sambil ngedoain, sambil ngobrol, biasanya diajak makan. Ada juga yang nggak ngajak. Ada yang satu saatnya harus makan sehari 2 kali, ada saatnya 3 kali, dan lain-lain. Nah itu, tapi hubungan warga jemaat jadi dekat, jadi kita kenal mereka. Hukum tabur tuai. Tapi diam-diam rupanya warga jemaat ada yang tahu cerita itu. Sekretaris saya lihat itu, dia cerita mama pada cerita nyebar, kesian si pendeta nggak ada makanan. Jadi disediain makanan tiap rumah. Akibatnya saya tabur kebaikan buat orang. Orangnya kabur, tapi dapat kebaikan dari orang lain. Tuhan bekerja dengan cara begitu, saudara. Hukum tabur tuai. Saya punya pengalaman. Nanti saya cerita pengalaman paling aneh mengenai hukum tabur tuai. Terus menerus. Itulah sebabnya sekarang kalau istri saya, Rob, itu orang baru kehilangan rumah, anaknya sakit, butuh 2 minggu. Lu punya duit berapa? Ya lihat aja deh bang. Gue pakai setengah, ya silakan. Udahlah begitu aja lah. Kenapa? Kami yakin dengan cara itu, ya manusia belum tentu akan membalas taburan kita. Tuhan akan membalas. Nah, kalau yang ditabur ini adalah kebencian, diskriminasi orang susah, mengabaikan mereka, tuayannya kemarahan Tuhan. Itu sudah jelas karena Tuhan seakan-akan kita abaikan perintah Dia. Apa yang dia lakukan baik kita tidak lakukan. Kita mau ambil untung aja dari dia, dapat berkatnya, dapat keselamatan, tetapi tidak mau berbagi. Kita mau punya gereja berkat Tuhan, kita mau punya aktivitas banyak, punya ini itu, tapi kita tidak mau berbagi orang-orang yang justru paling butuh Tuhan. Mungkin orang di depan kita, mungkin tukang parkir, mungkin tukang soto pinggir jalan, dia paling butuh Tuhan barangkali. Perhatian kita malah ke tempat yang jauh-jauh, yang dekat kagak. Saya pernah negor satu gereja, dia punya misi luar biasa tuh. Kalau daerah yang jauh-jauh, tetapi tukang ketoprak, tukang beca, apa yang sudah 20 tahun depan gereja, nggak pernah ada yang negur. Hari itu saya suruh majelis keluar dari ruangan ini, dia minta saya ngajarin misi, keluar, tegur tuh orang-orang, ajak ngobrol, kenalan sama dia orang, kenalan aja, bukan halam. Itu artinya. Saya punya cerita yang paling menarik untuk ayat ini. Ada satu gereja namanya GKI Guntur, ya betul Guntur. Di GKI Guntur tuh banyak isinya orang-orang tua yang pakai bahasa Belanda, anak remaja, pemuda. Ekonomi bagus lah. Nah di depan tuh ada tukang gado-gado. Setiap kebaktian gereja jam 10 sampai jam 12 dia di sono dari pagi.
Jadi orang kelas itu makan belanja itu. Nah pada satu hari mendadak orang udah saling kenal itu ya. Satu hari ada seorang mau belanja soto, tukang sotonya, tukang gado-gadonya nggak ada. Yang ada anak kecil umur 11 tahun motong-motong segala macam. Kamu siapa? Anaknya. Bapak kemana? Bapak di rumah sakit, udah masuk mesti dioperasi usus buntu, tapi nggak punya duit. Saya gantiin di sini. Moga-moga dapat duit untuk bayar. Di rumah sakit mana? Itu Jalan Garuda, Raja Wali. Rame-rame tuh ibu-ibu, kesian yuk kita datengin. Ibu-ibu KW datengin si bapak sana. Bener? Aduh Pak sakit gini-gini. Iya, kurang duit berapa? Waduh kasihan ya. Ketika pulang ke rumah, ke gereja, ibu-ibu ngomong, gua nggak tega lihat gitu ya. Kita bikin PI sampai ke Papua, sampai ke ke China, sampai kita pergi ke Sulawesi Sangir. Ini orang depan kita orang susah Tuhan berikan, kok kita nggak apa-apain ya. Gue punya duit segini deh katanya. Saya kasih 100, siapa yang mau bantu? Ngumpulin duit sampai orang itu bisa dioperasi. 3 minggu kemudian orang itu kembali dagang di sono. Apa yang dilakukan? Tidak ada satu orang gereja boleh bayar. Alasan dia adalah cuman ini saya bisa bantu. Orang gereja sampai aduh, majelis. Jadi sejak itu kalau rapat majelis, makanan gado-gado aja kita pesan dari dia. Maka begitu terjadi. Udah berapa bulan kemudian, tukang gado-gado itu kan nungguin sidang majelis sampai jam 4. Karena jangan perlu lagi. Dia kepanasan. Akhirnya ibu duduk di dalam aja Pak, nggak apa-apa kok, nggak haram. Nah ketika kebaktian tuh saya duduk aja di dalam. Lama-lama dia dengar kebaktian, tersentuh hatinya. Lama-lama ikut katekisasi, akhirnya dibaptis. Dan bukan cuma dia, anaknya juga ikut aktif di gereja. Nah ini contohnya itu. Karena mereka memperhatikan orang-orang yang miskin, yang sengsara, yang peduli itu. Biasanya kan kagak. Dan Tuhan tidak akan lupa perbuatan kita. Jadi ada hukum tabur tuai. Ini yang mesti kita ingat ya. Apa yang kita lakukan akan ada konsekuensinya. Nah, bagian ketiga, Amos ayat 8, pasal 8 ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan. Bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tapi tidak akan mendapatkannya. Wah, ini bayangin ya, kalau Anda sekarang ini duit cukup, apa-apa cukup, cuman kagak ada pengkhotbah nyampaikan firman Tuhan, tidak ada Alkitab, tidak ada saat teduh, tidak ada apa, semua ada kecuali itu. Bayangkan rasanya. Jadi dikatakan ada saatnya firman Tuhan dirindukan, tapi tidak didapatkan. Dan bukan saja Tuhan menukar kesejahteraan orang-orang yang tadi itu dengan petaka, tapi dia berhenti bicara. Ini hukuman yang terberat. Ya, saya sebagai suami paling takut kalau istri udah nggak ngomong sama kita. Dia pernah bilang, gua nggak ngomong malu udah 5 hari, keterlaluan. Saya nggak tahu kenapa ya, sampai marah begitu. Wah itu nggak enak betul, sangat tidak enak, sangat tidak enak ketika Tuhan tidak bicara. Dan Tuhan berkata, ada saatnya kalau kamu hidup seperti tadi gitu ya. Imanmu hanya untuk dirimu tidak berbagi. Anugerah untuk dirimu tidak berbagi. Aku akan berhenti bicara sama kamu. Hiduplah sendiri. Ini hukuman yang berat. Di samping lagi petaka. Ya. Jadi sekarang lihat ayat itu apa yang bisa kita interpretasikan. Yang pertama, sekali lagi orang Israel memisahkan hidup beribadah dan hidup tindakan nyata mereka sehari-hari. Ya, ini dampak ini, pemisahan ini membuat mereka nyaman. Aku bangsa pilihan, aku beribadah, aku beragama, aku saleh, aku ikuti aturan, aku bayar per bulan dan aku bangga dengan itu. Tapi tindakan nyata sehari-harinya, gaya hidup mereka tidak menjadi inspirasi buat orang lain. Tidak membawa anugerah pada orang lain, terutama mereka yang lemah dan paling butuh tidak diperhatikan. Nah ini dia. Yang kedua dikatakan sana, dampak dari sikap membeda-bedakan orang, terutama yang miskin, lemah, dan sengsara, Tuhan akan marah besar. Tuhan tidak suka orang-orang yang membeda-bedakan. Saya jadi pikir-pikir, Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Wanita Samaria itu dianggap wanita nakal zaman dulu. Bahkan ada istilah, jangan dekat wanita Samaria. Dari umur 12 juga dia udah kehilangan keperawanannya. Kira-kira begitu.
Pandangan Israel jelek sama orang Samaria. Tapi Tuhan Yesus mau bicara sama perempuan Samaria di pinggir sumur. Dan dia dijadikan penginjil pertama oleh Tuhan. Menyampaikan bahwa dia Mesias ke kampungnya. Dan berhasil. Tuhan pakai orang semacam itu. Siapa yang menyampaikan kebangkitan Tuhan pertama kali? Petrus? Bukan. Murid yang dikasihi Yohanes? Bukan. Siapa? Maria Magdalena. Seorang yang pernah ketangkep basah berzina. Tuhan pakai. Kamu pergilah kembali kepada saudaramu, katakan kebangkitanku. Yang menyampaikan kebangkitan pertama adalah seorang wanita, Maria Magdalena, yang hidupnya udah babak belur. Yang miskin, lemah, sengsara. Zaman dulu sih udah buang-buangan deh. Tuhan pakai. Ini menarik buat kita. Kedua, interpretasi kedua. Tuhan bisa menghukum kita dengan berdiam diri dan firman-Nya tidak didapatkan dimanapun. Kita mencari kehendaknya nggak dijawab. Kita mencari suaranya nggak dijawab. Doa pun kering. Ibadah pun rasanya gitu-gitu aja. Itu hukuman yang paling berat deh. Ya, seperti rumah sakit tapi tidak ada pasien, tidak ada dokter gitu ya. Peralatannya sih gede, semuanya ada, juru rawatnya ada, tapi nggak ada dokter, kagak ada pasien. Kira-kira begitu. Interpretasi kita ketiga. Ada hukum tabur tuai yang berlaku pada orang pilihan Tuhan. Apa yang kita taburkan akan dituai. Sama kalau sekarang jejak digital ya. Kalau Anda nulis sesuatu di Facebook, aku cinta kepada dia gitu ya. Iya. Itu Facebooknya diganti, itu jejaknya mungkin masih ada. Mungkin ada orang yang motret, mungkin ada awas nih. Sama dengan ini, hukum tabur tuai. Sebagai orang pilihan Tuhan, seharusnya mereka kentara beda dari orang lain. Dalam memperhatikan orang miskin, miskin sandang, miskin pangan, miskin pendidikan, miskin kesehatan, miskin rohani, miskin tempatan. Semua itu harusnya beda kita dalam memperlakukan. Buah dari pohon yang Tuhan tanam perlu kelihatan. Nah, hukum tabur tuai di sini. Kalau yang kita tabur di gereja, uang kita, perhatian kita mau bikin program, hasilnya program lagi. Kalau yang dibangun atau yang kita tabur adalah untuk membangun gedung gereja, gedungnya yang jadi. Gede sarananya, bangga orang. Apalagi bisa masukin kor 1000, waduh bangga banget gitu ya. Kalau mau yang ditabur adalah ajaran-ajaran, semua jago, semua hal kecil dipersoalkan. Tapi tuayannya begitu. Tapi kenapa Tuhan bicarakan juga tuayan yang seharusnya itu adalah justru kehadiran kita sebagai sungguh-sungguh pengikut Kristus. Seorang yang sungguh-sungguh makhluk rohani, bukan hanya orang yang beragama. Orang yang sungguh-sungguh penyembah sejati, bukan penyembah asal jadi. Maka orang-orang pilihannya ini, orang sekitar mereka yang jumpa dengan mereka, kena inspirasi. Kok mereka beda ya? Dan mereka merasakan berkatnya. Berkatnya. Bermacam-macam berkat yang bisa diberikan pada mereka. Nah, ini yang menarik, termasuk berkat rohani. Nah, jadi penerapannya bagaimana? Penerapan pertama, dalam kitab Amos, Tuhan bisa sangat marah ketika melihat orang beragama berperilaku yang menunjukkan mereka tidak punya empati, tidak peduli, bahkan tidak punya keinginan menolong mereka yang susah, bahkan melakukan apa yang merugikan mereka. Apakah hal yang kita tidak lakukan bagi yang lemah walaupun kita bisa? Ini mesti dipikirkan. Saya beri contoh ya, Orang Sangir Talaut kan saudara seiman kita. Pulau itu lebih kecil dari Bali ya, orang Sangir. Itu hidup dari kopra mereka, dari ikan dan lain-lain. Mereka satu suku mirip dengan orang Filipina. Tapi saudaraku saat ini sedang terjadi sesuatu. Mereka mungkin punya 460 desa. Entah gimana pemerintah menemukan situ ada tambang emas. Akibatnya seluruh tempat itu akan dijadikan tambang gede. Rakyatnya akan digusur tak kemana gitu. Gereja-gereja akan dibongkar. Orang Kristen nggak tahu akan kemana. Mungkin dianggap biarpun dikasih duit kalau mereka pindah ke Manado, orang kampung nggak bisa pegang duit, waktunya habis duit. Lalu nggak punya tempat tinggal kan. Kalau pinter dia beli tempat. Kalau orang nggak pernah pegang duit, langsung dia punya pesta. Akibatnya apa? Wanitanya akan jadi pelacur. Prianya jadi perampok. Kalau kita diem. Misalnya kayak begitu. Tapi kan biasanya kita bilang, itu bukan urusan gue. Padahal itu adalah saudara seiman. Dan kita tahu kita nggak boleh biarkan itu. Ya, minimum kita ngomong pemerintah, kenapa seluruh pulau setengah aja? Dan mereka masih bisa hidup.
Dan didik mereka supaya mereka bisa kerja di tambang-tambang emasmu, di perusahaan di sana. Mestinya begitu. Tapi orang kan nggak peduli. Orang-orang gereja di Amerika juga begitu kan. Minggu sih ibadah, kesalehan dijaga. Tetapi budak dibawa dari Afrika, dianggap seperti binatang. Bahkan pakai firman Tuhan, itu kayak Sem, Ham, Yafet, ini yang Ham nih, kulitnya hitam. Nah itu, mereka tidak peduli, mereka itu orang hitam lah, bukan urusan kita. Orang bodoh lah, orang jauh lah. Pada justru di situ yang Tuhan ingin lakukan. Itu yang orang Israel Utara tidak lakukan. Mereka melakukan banyak hal, tapi itu tidak dilakukan. Dan itu yang Tuhan. Sekarang kita mengerti kenapa Tuhan Yesus di tengah mau tidur ngurusin anak-anak yang datang. Kenapa wanita yang mau ke wanita Samaria dia urusin. Kenapa orang yang sudah 40 tahun nungguin di kolam untuk disembuhkan, nggak ada yang peduli lagi, orang biasa sama dia gitu, dia turun tangan. Ini menarik, ya. Ini menarik. Tapi begini deh. Sekarang gini deh. Katakan ada satu gereja. Di gereja gitu ada orang yang lumpuh, nggak punya papa mama, lumpuh, dan rada bodoh gitu. Kalau ke gereja suka ngacai aja, Pak, keluar air liur. Kita udah biasa dengan dia begitu. Dan satu hari dengar khotbah pendeta. Untuk pertama kali dia bilang haleluya di tengah kebaktian. Percayalah. Yang dipersoalkan apa? Kok bikin ribut kebaktian? Bukan mempersoalkan orang itu tersentuh firman Tuhan sampai bisa ngomong. Tadinya kan dia cuma bengong aja. Yang kita lihat bukan mujizat sedang muncul. Yang dipersoalkan adalah mengganggu kebaktian. Kok begitu? Ada kasus lebih menarik lagi. Seorang sudah lumpuh lama. Entah gimana seorang pendeta datang ke gereja itu. Dia selalu datang kebaktian di bawah saudaranya. Dan hari itu pendeta khotbah, didoain atau hatu, entah gimana, dia sembuh gitu. Kok bisa jadi jalan? Bukannya orang bersuka cita, nomor satu diperiksa, ini benar apa enggak? Apakah ini hoax? Apa pendeta itu karismatik? Aliran mana? Jadi panjang ceritanya. Tapi bukan bersuka cita. Saya sampai nggak bisa ngomong apa-apa deh waktu itu. Udah. Nah, barangkali ini yang paling menarik ya. Kenapa sih Tuhan Yesus memperhatikan orang yang lemah gitu ya? Yang miskin, yang di pinggiran, yang terakhir. Disinilah kekhasannya iman Kristen. Kalau iman lain kan nggak begitu. Orang yang saleh, yang baik, yang kaya, yang diberkati itu dianggap dekat Tuhan. Karena dia diberkati. Yang begitu pasti ada dosanya, dijauhi. Ini lain. Nah, saya beri contoh lagi. Di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat 3 tahun lalu tercatat jumlah orang keluarga yang bercerai. 2.700 keluarga. Yang Kristen. Berapa gereja yang pernah punya pelayanan untuk ibu-ibu yang diceraikan suami dan suaminya selingkuh atau kawin lagi sama orang agama lain? Banyak kayak gitu. Nggak terlalu banyak kan. Biasanya kalau orang selingkuh diomongin tuh dia kalau keluarganya pecah diomongin tuh. Sehingga perempuan itu sendirian ngurusin anak, harus kerja, diomongin orang, akhirnya nggak mau ke gereja. Jarang sekali gereja justru membuat pelayanan untuk memulihkan mereka yang sudah terluka kayak begitu. Bahkan gereja kalau bikin pelayanan gitu dipersoalkan. Kalau gitu nanti semua orang jadi berani cerai. Sekarang nggak ada pelayanan itu, angka perceraian memang meningkat besar kok di Indonesia. Dulu zaman saya masih pendeta muda nggak ada orang Tionghoa bercerai. Punya simpenan dia, bercerai kan memalukan keluarga. Orang Batak juga nggak pernah. Not anymore. Sekarang apalagi masa pandemi ini banyak benar-benar. Sorry, hari ini istri saya nggak mungkin akan bersama kita karena dia harus konseling orang, dia itu nggak berhenti. Bahkan tadi malam jam 12 malam ada wanita hamil, rupanya dipukul suami atau dibentak-bentak masuk ke ICU satu gereja di luar kota di Jogja. Dan dia akhirnya suruh keluar pulang sama dokter, nggak berani pulang ke suaminya karena udah takut digebukin. Setengah mati istri saya mencari orang untuk menyelamatkan wanita itu. Kemana? Saya hubungin pendeta sana, pada udah tidur semua jam 11. Dan teman-teman pada nggak ada semua. Untung akhirnya dapat ketolongan. Nah, menolong yang lemah ini. Karena itu dilakukan bukan apa. Bukan kata jadi sebagai pahlawan. Karena dari perjanjian lama, itu kekhasannya orang Israel. Saudara, orang Israel punya kekhasan yang aneh. Kita cuma perpuluhan, dia enggak. Setiap 40 tahun, mereka kumpul, harta tiap orang diukur, lalu dibagikan kembali. Jadi percuma jadi orang kaya di sana. Sebab natanya dibagi juga sih. Supaya dia cukup aja. Setiap orang mesti cukup setiap 40 tahun.
Ini yang paling menarik orang Islam. Kalau Islam lain ya. Dia kalau nggak ngasih perpuluhan, tapi tiap tahun dia hitung berapa dia punya rumah, berapa dia punya mobil, berapa semua nilai kekayaannya. Dari situ dipotong berapa persen, itu buat zakat. Kita perpuluhan aja ribut luar biasa gitu ya. Perpuluhan, Pak, perpuluhan itu setelah dipotong pajak apa enggak? Dari keuntungan apa dari harga jual? Yang begituan dipersoalkan. Jadi orang Israel waktu itu begitu, juga orang Islam. Ya, itulah zakat itu dananya triliunan. Ya. Nah itu banyak mesti di dalam orang Israel itu jadi yang miskin, susah apapun 40 tahun sekali akan mengalami pemulihan. Yang Islam juga gitu. Kalau ekonomi Islam betul dilakukan seperti di Turki, negaranya maju banget. Karena orang susah, pasti ketolongan. Nah ini menarik. Kalau mungkin karena warna barat ya yang berpikir bahwa orang yang sampai miskin itu pasti dikutuk Tuhan. Padahal belum tentu. Atau warna kita dari Asia. Orang dikelas-kelaskan. Ya orang susah nasibnya mungkin dari dulu bawaan karmanya. Tapi Alkitab tidak gitu. Di Amos ini disuruh Tuhan ngomong. Bukan untuk orang Israel, tapi sebenarnya untuk seluruh abad dan dunia. Kalau anak Tuhan sejati, karena sudah mengalami anugerah dan penuh syukur, dipilih justru memberikan anugerah kepada orang-orang yang paling tersisih dan lain-lain. Ini yang paling menarik. Ya. Nanti saya cerita gereja yang saya layani di Amerika. Gereja kami khusus menangani orang-orang yang paling miskin, yang korban perang, janda-janda, orang anak kecil yang pinggir jalan, dan itu luar biasa. Dampak gereja itu cuma 70 orang, usianya umur 65 ke atas sampai 90. Saya pendetanya. Ya, gereja itu miskin sederhana sekali. Tetapi gara-gara gereja kami sampai sekarang peraturan di negeri Amerika berubah gara-gara kami. Ya, bayangkan, ya. Nah, penerapan kedua. Kita dari pertama coba hitung siapa yang kita orang lemah, yang miskin atau yang susah, yang sedih, yang tersisih, yang belum kita lakukan, padahal kita bisa. Yang kedua, dari firman Tuhan ini kita belajar Tuhan menjaga dan melindungi. Tapi Tuhan juga mendidik. Nah, tolong Anda pernah mikirkan ya, ini nanti kita masuk berikut. Pernah nggak Anda dididik Tuhan dengan cara yang menyakitkan? Namun dengan itu kita jadi berubah dan belajar banyak mengenai kehidupan. Dididik oleh Tuhan dengan hukum tabur tuai nggak gampang. Tapi akan belajar mengenai kehidupan. Saya beri contoh lah. Saya dulu orang yang besar di keluarga yang ayah saya kalau marah banting gelas. Ngegebrak meja. Satu hari dia lupa, dia duduk di depan piano, tangannya di depan penutup piano, dia marah sama ibu saya, dia gebrak. Kamu nggak mau dengar saya? Gue berat aja. Ya memang itu, ibu saya 4 tahun lebih tua dari ayah saya. Tentunya nggak mau mudah nurut sama si ayah saya. Ayah saya juga mau nurut sama dia. Jadi rame melulu gitu. Saling sayang. Cuman kita nonton tiap hari kalau nggak ada peperangan gitu aneh gitu. Nah ketika marah dia gebrak, piano pecah ya. Untuk ngebetulin tuh berapa itu biayanya gitu. Nah saya dibesarkan keluarga itu. Karena itu gaya kami kalau marah begitu. Nah pada satu hari ketika punya anak kecil umur 4 tahun dia nakal. Saya marah sambil gebrak meja. Tuh anak kaget. Istri saya hanya ngomong begini, buat apa sih gebrak meja? Kamu memuaskan hatimu saja atau mendidik dia dalam kemarahanmu? Kalau mendidik dia, kamu gebrak meja, omonganmu nggak didengar. Yang didengar dan diperhatiin adalah gebrakannya. Dan nggak akan merubah dia. Wah itu kepikiran. Nggak bisa tidur semalaman. Sejak itu saya berubah. Semarah-marahnya pun kita coba kontrol supaya orang tahu kita sedang marah, apa sebabnya, tapi bukan dengan gaya seperti itu. Ya, ini saya belajar, nggak enak itu. Digituin tuh nggak enak banget ya. Itu seakan-akan Tuhan bicara sama istri saya, lu pendeta nggak bisa kontrol diri, gimana gitu ya. Waduh itu malunya, itu salah satu, tapi ada yang lebih kencang lagi Tuhan ngehajar saya sampai, wow, itu ngerubah habis-habisan ya. Tapi itu sekali lagi cara Tuhan begitu. Kadang-kadang menyakitkan kita, karena dia sayang sama kita. Nah yang nomor 1 dulu deh. Ada nggak orang yang lemah, yang susah, yang sebenarnya kita bisa tolong sebagai gereja, sebagai pribadi, tapi kita belum lakukan. Silakan masuk ke dalam breakout room dan diskusikan bersama. Jadi pertama-tama nomor 1, istilah orang miskin bukan hanya miskin duit.
itu lebih gampang ngurusin orang miskin duit. Kita bantu sekali 2 kali, tapi kalau ketahuan dia itu memang nggak mau kerja, bukan dikasih duit, dikasih pendidikan mestinya gitu ya. Dikasih pendidikan. Dan itu kita nggak mau. Lebih gampang kasih duit sekali 2 kali udah. Begitu ya. Itu pertama yang Tuhan inginkan adalah jangan kita membantu karena rasa bersalah gitu loh. Kita membantu tuh karena pengen lihat hidup dia lebih baik gitu loh. Bukan karena kita bersalah. Kalau itu kan rasa kalau gua nggak kasih nggak tega gimana gitu ya. Akhirnya yang dikasih itu buat diri kita, bukan. Memberi itu supaya pertama berkat Tuhan diterima dia ngerasakan berkat Tuhan. Kedua kita merasa berkat Tuhan karena kita kehilangan sesuatu yang kita serahkan kembali kepada Tuhan. Sehingga kita tahu semua yang ada pada diri kita bukan milik kita, ini titipan gitu ya. Itu satu. Tapi kedua, yang disebut miskin itu juga orang kurang pendidikan, mungkin juga orang kesepian loh. Nggak punya teman. Di gereja pasti ada gitu kan. Orang-orang yang nggak punya teman banyak, entah kenapa, entah karena mungkin dia ya mungkin sendiri, anak udah pada di luar rumah, dia pun ditemani, dia duda atau janda. Ini juga orang yang miskin teman. Itu tugas kita juga, membawa anugerah Tuhan pada dia. Mungkin hanya SMS, WA. Nah, Alkitab menunjukkan hati-hati juga. Artinya apa? Kalau kita menolong orang karena kita rasa bersalah, kita bisa dimanfaatkan gitu loh. Kita bisa dimanfaatkan. Bukan itu yang maunya Alkitab. Yang dikasih bukan harta kok, hati. Nah ini jadi masalah yang disikat oleh Amos tuh, mereka tidak punya hati sama sekali. Hatinya untuk dirinya gitu. Nah tidak selalu kita punya kemampuan, tapi dalam hal itu saya bisa jelaskan, jangan coba menangani kasus-kasus yang berat itu sendiri. Ya banyak itulah kita harus punya banyak teman, network dan kerjasama. Yang seperti ini sangat penting. Ya. Saya beri contoh ya. Di Jakarta tuh angka bunuh diri tinggi ya, 24% untuk remaja pemuda. Ada seorang Kristen yang bekas dari Muslim, suami istri, dia akhirnya membuat satu kelompok bersama Ahok dan lainnya, istri saya juga masuk, untuk begitu orang temannya mau bunuh diri atau orang tuanya tahu anaknya mau bunuh diri, lapor sama mereka. Dia bisa cari-cari. Berapa minggu lalu ada orang remaja, saya di hotel yang di dekat jembatan, hari terakhir hidup saya. Wah itu semalam suntuk teman-temannya semua nyari di mana, bahkan ada yang nge-hack dia punya handphone, cari di mana, dapat akhirnya jam 5 pagi. Tadi malam juga begitu, istri saya menolong orang. Kalau istri saya sendiri mencari orang tuh di luar kota, di rumah sakit mau keluar nggak ada suami, nggak punya, batasnya seberapa sih teman? Cuman ya mungkin ada temannya yang Muslim, ada temannya yang Buddhis, ada apa? Dia telepon, ini temenin, ada bisa ketolongan. Jadi memang jangan pernah sendiri. Dalam hal itu tidak pernah sendiri kita harus belajar. Yang penting orangnya ketolongan. Tidak selalu tertolong dengan cara kita. Bisa dengan cara orang lain gitu ya. Nah ini pertama di dalam menolong. Tapi nomor satu yang Tuhan lihat adalah kamu punya hati nggak sih? Hati peduli sama orang yang lebih lemah. Itu dulu. Bahwa kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak bisa, itu Tuhan nggak bicarakan. Petrus yang gagal aja, untuk bicara-bicara banyak, Tuhan tidak tanya, lu kenapa gagal? Pertanyaan, kamu mengasihi aku nggak? Jadi itu dulu. Kalau kamu benar mengasihi aku, buktikan kamu juga mengasihi orang-orang yang aku peduli. Itu dulu. Itu yang Tuhan inginkan. Ya tidak selalu kita bisa. Ingat loh, gereja bukannya perusahaan Santa Claus. Kita nggak bisa. Tetapi adalah hatinya punya. Jangan jadi lihat orang anak kecil tengah jalan, di pinggir tikar, dia udah nggak ada makanan, makan pisang bekas, kita buang muka, udah banyak di Jakarta yang kayak begini. Itu hati beku itu yang Tuhan nggak ingin. Itu yang sebenarnya ayat ini mengatakan problemnya orang Israel itu tidak merasa lagi bersalah ketika hatinya sudah beku. Tidak selalu kita bisa melakukan. Saya juga kadang-kadang sedih ya lihat begini, gimana sih? Kadang-kadang marah ya. Ada kejadian seorang pendeta gereja Pentakosta, ini kan lagi turun nih persembahan. Kalau buat mereka habis-habisan. Dan pendeta Pentakosta itu kan penghasilan dari pemberian jemaatnya nggak gede, tapi setiap dia khotbah dia dapat besar gitu ya. Dan sekarang nggak bisa khotbah, penghasilannya turun ambruk. Ya biasanya 10 juta, sekarang cuma 2 juta. Anaknya kudu sekolah, kudu makan, mesti bayar kuliah. Dia udah nggak tahu mesti bikin apa. Ya saya tidak bisa tolong banyak, tapi apa yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Tapi terutama bukan untuk, ini bukan urusan gue, itu urusan gereja dia. Nggak bisa. Ini sama-sama kesan dia pendeta atau bukan, dia GBI atau GKI atau Metodis, dia orang Tuhan letakkan dalam hidup saya. I have to do something. Saya mesti lakukan sesuatu, biarpun kecil,
bisa cuma kasih 200 pun nggak apa-apa. Tapi minimum dia merasa ada temennya gitu loh, bahwa Tuhan perhatikan. Dan kita nggak bisa sendiri. Saya ngomong teman-teman, ada yang bisa bantu nggak? Dia butuh sekian, yuk seorang kita bantuin, seorang 500.000, yuk berapa orang itu, berapa bulan sekali. Nah, jangan sendiri Pak, nggak kuat kita, apalagi pendeta. Berapa sih kekuatan kita sendiri? Salah-salah nanti istri bisikin masakin kita bubur ayam pakai baygon kalau nolongin orang keluar terus begitu. Ya, ini mesti kita hitung ya. Nah, hal lain mengenai yang firman Tuhan katakan tadi mengenai orang yang lemah, bisa juga perhatiin orang tua yang udah nggak bisa pakai WA. Kayak di Cungko orang ngajarin hal kecil. Tuhan nggak suruh kita yang gede-gede karena kita punya impian terlalu gede. Yang kecil aja yang dalam batas kemampuan kita. Tapi menimbulkan tunjukkan hati kita. Yang Tuhan tidak inginkan dari orang itu yang lu beragama tapi karena nutupin hati lu yang udah beku gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, penerapan kedua. Tuhan menjaga dan melindungi, tapi Tuhan mendidik. Pernah nggak punya pengalaman ditegur Tuhan? Dan kita jadi berubah banyak. Tolong Anda pikirin, pernah nggak ya tegur Tuhan? Menyakitkan, tapi kita jadi berubah dan belajar banyak mengenai kehidupan. Nah ini kalau kita nggak mau ditegur Tuhan repot ya. Saya kadang-kadang sedih lihat hamba-hamba Tuhan kayak kejadiannya Raffi Sakarias, dulu Jim Swaggart, lalu siapa lagi ya? Baru-baru ini di tempat yang lain lagi di Indonesia nih, pendeta-pendeta hebat luar negeri kok bisa jatuh, dan jatuhnya kesoalan seksualitas gitu ya. Dan ini dugaan saya cuma satu, dia kecapean kerja, kesepian, lalu ditegur Tuhan. Kamu jangan mengembalakan semuanya, kamu juga mengembalakan dirimu, tapi dia gak urus. Akhirnya ditegur Tuhan pun nggak bisa berhenti. Ini sangat penting. Kadang-kadang Tuhan mendidik kita dengan cara yang menyakitkan dan keras. Ya, saya ini pekerja sangat keras karena dari SMP kerja sambil sekolah. Ketika jadi pendeta begitu. Dan saya bilang ini buat Tuhan, habis-habisan saya nggak itu. Untung istri sabar. Tapi begitu kena sakit liver, itu nggak tahu, nggak ada sebabnya, nggak ada rasa. Hari itu ada general check up di tempat saya ngajar, periksa. Kaget banget. Hah? Punya hepatitis B yang sudah parah. Waduh, hitungan tinggal berapa tahun lagi nih. Itu sangat menyakitkan. Harus membuang banyak hal yang kita kerjakan. Harus mengatakan tidak pada banyak hal. Dan hanya bisa berserah. Dan itu pengalaman menunjukkan, iya ya. Kalau Tuhan tidak tolong itu, barangkali umur saya 45 udah selesai. Gitu ya. Dan lain-lain. Nah, pernah nggak Anda mengalami hal seperti ini? Tuhan mendidik saya. Tolong pikirin deh. Tolong pikirin deh. Ya, dan bersyukur untuk itu. Nah, yang ketiga, pernah nggak sih ngalamin hukum tabur tuai? Misalnya Anda menolong mereka yang susah, Anda mengorbankan banyak hal yang Anda justru butuh. Namun ternyata tuaiannya muncul secara mengejutkan. Nah, ini perlu kita pikirkan. Pernah nggak Tuhan mengejutkan Anda? Ketika Anda melakukan kebaikan, hati Anda betul-betul seperti hati Kristus, mau berbagi, mau nolong orang, dampaknya begitu besar. Ada nggak kejadian seperti ini? Tolong dipikirin benar-benar deh. Ini saya minta Anda sharing supaya Anda benar-benar bisa memuliakan Tuhan, bahwa hukum tabur tuai itu sangat penting untuk kita pegang sebagai orang-orang yang bukan hukum tabur tuai itu kita tabur supaya dapat menuai yang bagus, bukan. Tetapi cuma satu, Tuhan tuh kasih banyak bibit, misalnya saya mau bagikan bibit itu supaya orang lain merasakan. Jadi salah ya kalau hukum tabur tuai yang diajarkan, sorry aja beberapa teman karismatik, taburlah yang baik supaya nanti kau dapat yang bagus juga. Bukan itu. Tuhan sudah kasih banyak bibit, bagikanlah. Bahwa nanti tuaiannya hal indah itu otomatis. Apa Anda kebagian apa enggak? Nggak usah kebagian, udah banyak di tangan kita gitu. Bisa kita makan. Nah, tolong Anda pikirkan ini. Pernah nggak mengalami tuaian yang mengejutkan? Kalau Tuhan kasih itu sebenarnya Tuhan mengajar pada kita supaya kenal Dia. Oke, saya tinggal di sebuah rumah milik sendiri. Aneh ya. Kok pendeta yang biasanya kerjanya di tempat yang slums area dan mogot dulu, mainan di kolong jembatan, terus juga kali jodoh di kolong jembatan ya. Coba lihat itu ratusan anak di sana di Tanjung Priok, kok bisa punya rumah di kompleks perumahan yang bagus. Pada satu hari atasan saya panggil saya. Itu udah seperti Koko sendiri. Ini di organisasi lu buat taruh satu orang ya, dia nggak bisa jadi pendeta perempuan. Kita ragu-ragu memperdetakan perempuan. Kamu pegang
kamu didik dia, jadikan dia satu orang yang bisa melatih pembina. Begitu datang orangnya, ya ilah, ini orang asem nih bawaannya nih. Ini orangnya bawaannya gampang marah. Saya tahu nih, orang ini adatnya jelek. Tapi 7 tahun mementor dia, kadang-kadang udah putus asa. Ya. 6 tahun coba lagi, aduh nyerah. Dan ketika waktu saya bekerja sana selesai, saya katakan, saya punya 2 staf yang terbaik, kamu dan 1 orang lagi. Kalian diskusikan siapa yang mau untuk menggantikan saya lapor pada atasan. Dia mengatakan, enggak, saya mau sekolah lagi. Jadi yang satu mimpin. Dia sekolah ke luar negeri, dia selalu pegang satu pelayanan yang luar biasa. Pelayanan yang hebat sekali. Pelayanan penginjilan, tetapi juga beri beasiswa dan discipleship. Dia bikin sendiri satu pelayanan mulai di Manado, datang sendirian, bisa dapat memberi makan dan memberi beasiswa pada, katanya sih sudah sampai 30.000 anak-anak SD SMP. Nah, pada waktu itu saya entah kenapa gereja ganti-ganti pimpinan lupa ngasih beasiswa, ngasih tempat tinggal sama saya. Kalau kami kan harusnya dikasih tempat, lupa nih. Gereja lokal pikir pegang oleh sinode pikir gereja lokal barangkali. Saya nggak berani ngomong, saya diam aja. Ya sudah, kita sewa-sewa sedapat-dapatnya. Udah gaji kecil, nyewa. Ya kita bertahan. Tuhan udah kasih kita banyak, kenapa begitu aja kok dipersoalkan. Tapi namanya rumah sewa, kenaikan gaji pendeta sama biaya sewa kan nggak seimbang. Makin lama rumah dapatnya makin yang jelek. Dan satu hari rumah itu ambruk, plafonnya ambruk, dan saya waktu itu sama istri di kamar, saya langsung nomplok dia, jagain supaya jangan kejatuhan dia, jatuhnya ke punggung. Nah, sejak itu ayah saya berkata, kamu udah waktunya punya rumah deh, nggak boleh begini. Papa kasihin tanah. Buat apa? Dananya nggak ada, saya bilang. Ayo. Atau kita ini dah, utang dulu sama real estate, nanti papa bayarin. Kalau kamu nggak bisa penuhi. Ya udah, punya utang, itu di tengah proses itu ayah saya meninggal. Nah, kita ketinggalan utang begitu gede. Tetapi yang hebat istri saya selalu begitu ada orang susah, kasih dulu uang kita nanti Tuhan penuh. Selalu ngomongnya gitu. Ya udah. Tapi saya pikir sekarang punya utang, rumah mesti dibalikin, tabungan sedikit pun akan hilang. Bagaimana ya Tuhan? Ya sudah. Di tengah proses itu, bekas anak buah yang dulu saya pimpin tuh telepon, Kak, saya diperlukan untuk bikin modul ini, pelatihan ini, bisa bikinin nggak rancangannya, kurikulumnya segala. Ya udahlah. Gimana kondisinya? Katanya, saya lagi susah, tapi saya bantu deh. Saya bikin cuma ngebantu aja sebagai teman. Bikin 10 modul jadi. Dan ketika uangnya datang dari Amerika, saya kaget. Kok banyak banget bisa bayar rumah? Jawaban dia, memang ini di Amerika satu modul tuh nilainya sekitar 70 juta sampai 100 juta. Dan modulnya ada kurikulumnya, ada filmnya, ada workbooknya, ada segitu nilainya. Hah? Tapi itu sayang sekali-sekalinya pengalaman itu, dan itu semua bisa membayar rumah itu sampai angka terakhir, sampai tabungan saya 0. Tapi setelah punya rumah itu beli keset kaki juga kagak ada duit gitu ya. Ketawa dalam hati. Tapi di situ saya katakan pada istri saya, rumah ini bukan rumah yang kita banggakan. Yang kita banggakan hukum tabur tuai. Bahwa Tuhan memberikan pada kita begitu banyak. Begitu kita berbagi banyak, itu kebaikan itu tidak berhenti pada diri kita aja. Dia berbagi pada orang lain, dan orang lain memperhatikan ke kita juga, dan lain-lain. Tidak selalu begitu. Ada juga yang kita tabur akhirnya nimpukin batu juga ada. Ada, baru-baru ini kejadian begitu ya. Tapi itulah sekali lagi, kita lihatnya jangan pada manusianya ke Tuhan. Saudara pernah nggak ada ngalamin hal seperti ini? Pernah nggak punya ngalamin seperti ini? Ya, saya dengan cucu juga. Saya ngajarin banyak si cucu, ternyata dia ngomong ketika saya diam, kok kerja aja, capek ya. Kok anak kecil bisa perhatiin kita begini, ya, dan lain-lain. Nah, ini hukum tabur tuai. Nah, tolong Anda masuk ke dalam breakout room lagi, coba sharing pengalaman, kasih kesaksian. Pernah nggak Anda menaburkan kebaikan karena Anda merasa Tuhan ingin Anda lakukan? Dan setelah itu betul-betul Anda merasakan sentuhan Tuhan. Bukan berarti materi, ya, bukan selalu materi, tapi sentuhan Tuhan yang luar biasa. Tolong Anda selalu masuk ke dalam breakout room lagi, 10 menit aja, 1/4 jam untuk diskusikannya, lalu kita akhiri. Silakan. Saya mau coba akhiri di sini. Saudara-saudara, jadi kita lihat semua yang Tuhan inginkan buat kita tuh yang baik.
melalui kesusahan, melalui hajaran, melalui kejutan. Karena Tuhan tahu siapa kita dan Dia untuk tiap kita disiapkan berkat-berkat yang lebih besar dari perkiraan kita. Dan orang yang tidak mau berbagi berkat, lalu memisah-misahkan, ini orang susah, nggak usah diperdulikan. Itu adalah orang-orang yang belum mengerti berkat Tuhan sebesar apa. Ya, ini memang ada begitu ya. Saya melatih calon pendeta GKI kan, biasanya saya suruh mereka, kalau waktu pelatihan tuh biasanya 30 orang, saya kumpulkan, bawa ransel, bawa karung tidur, lalu tiap orang hanya boleh bawa 2 celana dalam, baju dalam, baju luar 2. Lalu uang diambil semua, HP diambil semua, cuma tinggal KTP. Jadi betul kita rame-rame cuma hidup kayak begitu. Biasanya ada 5, jadi setiap 6 orang ada 1 pembinanya. Lalu saya suka katakan, di situ saya suruh mereka berjuang, bergantung pada Tuhan. Yang satu hari saya katakan, oke, kita udah belajar sini di Tanjung Duren, udah 5 jam, udah ngerti, dapat sesuatu, dapat Pak, bagus-bagus katanya. Oke. The next meeting berikutnya adalah jam 7 malam di GKI Pengampun. Di mana tuh Pak? Di Cirebon. Naik apa kita ke sana Pak? Cari jalan sendiri. Kita nggak punya duit, cari jalan sendiri. Di situ tesnya. Ada yang minta-minta tengah jalan, Pak, permisi, ada yang datang ke pos polisi, boleh kayak semirkan sepatu Bapak, macam-macam deh pokoknya ya. Tapi akhirnya tiba di stasiun Senen, nggak tahu bagaimana, nggak punya duit beli tiket kan. Ada yang datang, badannya gede. Permisi, kepala stasiun bisa ketemu. Saya maaf, saya timnya Kolonel Robi, dapat tugas khusus untuk ke Cirebon. Pak, mungkin kami dari BIN, maaf kami tidak bisa jalankan misinya. Ada yang takut tuh kasih tiket, ada juga ya begitu. Ada yang ngibul-ngibul. Ada yang naik kereta api dengan nyusuri kereta api masuk dari stasiun dari pintu kereta lalu masuk ke itu kereta api jalan loncatkan. Ada juga yang kayak begitu. Perilakunya aneh-aneh tuh teman-teman. Tapi ada juga yang masuk ke dalam hanya modal 1.000 perak. Di situ ketemu seorang ibu tua lagi baca Alkitab. Dia datangin, Bu, kok baca Alkitab? Iya. Ibu Kristen? Iya. Ibu mau pergi naik kereta atau pulang? Enggak nih, disuruh nunggu sama Pak Pendeta Robi. Kalau ada orang nanya saya kasih tiket. Saya kayak, wah itu apa kata? Berangkatlah naik kereta api. Saya tahu lu belajar apa di sono? 1, lihat orang susah, orang yang kelihatannya bodoh, orang yang tua. Jangan dianggurin, jangan diabaikan. Seringkali berkat Tuhan ada di dia. Melalui kata-kata dia dan lain-lain. Ya. Nah, sepanjang pengalaman kita belajar begitu. Ya. Dan yang paling menarik, ketika mereka tiba di kota Solo, mereka turun dari kereta api, lalu datanglah seorang anak wanita dengan mamahnya, katanya, umur 21, anak itu anak 3 tahun. Pak, minta uang dong, 10.000, anak saya belum makan, minta-minta. Padahal itu calon pendeta, baru saya kasih duit tiap orang 10.000 buat makan siang. Nah, loh, datang yang meminta. Dari sekian banyak, malah ada 1 anak yang ngasih. Dan saya tanya, dia bekas anak dari panti asuhan. Yang lain nggak ada yang bisa ngasih, karena tuh dia, yang nggak ngasih kenapa? Jangan-jangan dia tipu katanya. Jangan-jangan bohongin kita. Jangan-jangan kita juga butuh makan kan, masih jalan kita masih jauh. Ngasih ke dia nanti kita sakit gimana? Ada banyak alasan untuk tidak membantu, tapi ada 1 yang bantu. Bahkan bukan hanya gitu. Dia kasih bolpen, dia juga supaya dijual. Kenapa kamu kasih? Sesusah-susahnya saya paling sial saya nggak makan 1 hari. Dia kelihatannya kayak begitu, mungkin sudah nggak makan 3-4 hari. Apa salahnya saya berkorban dikit? Saya panggil tuh anak, saya kasih gopek. Kasih duit, saya catat namanya, kamu udah dapat angka 8 poin. Sepanjang jalan tuh banyak halangan-halangan. Kenapa? Karena kamu mau membantu, membagi berkat, dan bahkan mengorbankan diri. Kalau kamu jadi pendeta begitu, kamu akan menjadi pendeta yang baik. Dan itu benar kejadian. Itu kejadian. Dia kemudian masuk sekolah pendeta di Iman, dan 2 tahun pertama dia menjadi orang yang dikagumi semua orang, hatinya, ilmunya, orangnya luar biasa. Tapi sayang baru-baru ini bulan lalu dia telepon saya, dada saya sesak Pak, nggak enak, saya kira COVID. Masalahnya dia pulang ke kampung dia. Diperiksa di kampung berapa kali, ternyata bukan COVID, tapi ada kanker getah bening. Dia dipanggil Tuhan pada usia 21. Sedih benar, tapi adik kembarnya sekarang masuk ke STP Iman. Saudara, jadi sepanjang jalan Tuhan ingin melihat kita. Benar nggak sih kita udah benar-benar merasakan anugerah Dia? Bukan dengan
kata-kata, ya saya percaya, bukan dengan nyanyi, pujian, tapi dengan keputusan kita, dengan gaya hidup kita, dengan kesediaan kita mengakui siapa diri kita, bahwa kita tidak selalu bisa begitu. Ya. Jadi kalau ada teman-teman mengakui kelemahan dan lain-lain, Anda mesti bangga. Dengan demikian Anda mengakui, Anda menerima begitu banyak berkat Tuhan, bagikanlah. Amos ini mengajarkan pada kita malam hari ini hukum tabur tuai. Masih banyak tuaian menunggu. Anda bisa menabur lebih banyak, ya, dan seterusnya. Saya dan tuaian itu bisa dilakukan di tengah pribadi kita. Harus bisa tahu ya batas-batas kekuatan kita. Ada saatnya kita istirahat, memberikan perhatian pada diri kita juga, mengakui kelemahan dan lain-lain. Di tengah keluarga menggunakan kata-kata positif. Saya punya anak asuh di Medan, anak angkat lah begitu. Dia dari gereja Wesley. Boksu Taher tahu dia. Kemarin saya telepon dia ulang tahun. Aduh senangnya luar biasa, Papa, terima kasih. Dia umur 20 berapa. Saya katakan, saya ingin ngomong banyak ya. Dia hidup tanpa mama, tanpa papa dari awal. Dan sepanjang jalan dia merasakan berkat Tuhan. Dan saya bilang, suksesmu itu bukan jadi manajer, suksesmu bukan dapat laki yang cantik, apa yang ganteng, atau kaya. Suksesmu satu, bisa menghitung berkat-berkat Tuhan tiap hari. Buat papa itu. Kalau kamu bisa itu, saat papa nggak sia-sia. Soal jodoh jangan khawatir, nanti kita carikan. Jangan khawatir. Ya, nanti bisa itu, tulis saja di Facebook single dan available, for sale atau apa, nanti dapat jalannya. Dan saudara, ini bagian keempat, Amos. Kalau bagian sebelumnya kita bicara rasa aman, hari ini kita bicara hukum tabur tuai. Nanti yang terakhir kita lihat apa itu. Terima kasih untuk kesempatan ini, Tuhan berkati Anda. Boleh saya pimpin doa sebentar? Mari kita berdoa bersama. Ya, silakan Musa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami datang dengan terima kasih karena di masa lalu Tuhan selalu jaga kami. Selalu Tuhan sabar dengan kami. Tuhan terus berikan anugerah walaupun kami tidak layak. Bahkan kami seringkali bertransaksi dengan Tuhan, menggunakan Tuhan untuk kepentingan kami. Untuk kami dapat berkat. Saat ini pun Tuhan ada di tengah kami. Dan Tuhan mengerti, bicara pada kami. Bahkan menyentuh kami melalui kesaksian teman-teman. Kami tahu di masa depan, untuk diri kami, keluarga kami, gereja kami, bangsa kami, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tolong buka mata kami untuk bisa melihat anugerah-Mu, melihat apa yang Tuhan tindak lakukan, dan tolong kami untuk boleh mengiring jalan Tuhan, mengikut Tuhan dan terus diubah. Sehingga orang lain heran melihat kebaikan Tuhan bagi diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi problem terbesar dari keluarga-keluarga kita ini, kita seringkali harus memendam perasaan kita. Kalau marah, kita punya perasaan kan ada orang bisa marah, bisa kagum, bisa mengucapkan sayang, bisa mengucapkan terima kasih. Tapi yang lebih banyak yang kita diajari dari rumah hanya bisa menggunakan rasa marah, terutama laki-laki. Kalau laki-laki nangis, cengeng lu, jangan nangis. Akhirnya laki-laki beku rasa nggak bisa nangis. Ya, kalau orang tua meninggal kita nangis, nanti kan ketemu lagi. Jadi kita ini terutama orang Tionghoa ya. Juga dengan orang-orang suku tertentu tidak dilatih mengenali perasaan kita, mengakuinya, dan mengendalikan. Hanya mengendalikan tanpa mengenali gitu. Itu problemnya gitu. Yang mestinya diungkapkan kita tahan. Dan itu menimbulkan ketidakpuasan. Satu itu. Tapi kedua, hal buruk daripada selain kita di kebagusan kita disuruh kerja keras, teliti, hati-hati. Cuman yang hal buruk satu. Kita tidak dibesarkan seperti orang Yahudi. Orang Yahudi dari kecil ditekankan, kamu anak bangsa pilihan Allah. Kamu anak itu. Jadi rasa berharga, bahwa kita berharga di mata Tuhan itu, berharga bagi orang tua, tidak. Orang tua mengatakan, koko lu tuh hebat, karena dia gini. Kamu berharga kalau kamu mencapai sesuatu. Padahal, bagi Tuhan, kamu mencapai tidak mencapai, selama kamu mencintai aku dan berupaya mencintai aku, kamu sudah berharga. Kamu jelek seperti apa, kamu berharga. Yaitu seperti pastor yang itu, orang mafia itu. Apa saya bisa diterima Tuhan? Saya udah main perempuan, saya udah berdosa, udah mabok. Kalau Tuhan memberi kamu anugerah, biar kamu sejelek apa, kamu buat Tuhan tetap berharga. Begitu.
Dan itu membuat dia nangis. Kok bisa Tuhan begitu? Itu misterinya Allah kita, penuh kasih. Jadi problem terbesar kita di keluarga, kita membesarkan anak bukan dengan unconditional grace, dengan kasih yang tidak bersyarat, anugerah tidak bersyarat. Kita membesarkan anak dengan kasih bersyarat. Kalau angkamu bagus, kamu anak papa. Kalau jelek itu anak mama gitu, atau anak si supir gitu. Itu problemnya tuh. Itu yang membuat kasih bersyarat tuh. Sebab kalau dan kita nggak pernah muji anak. Jadi anak kalau dipuji jangan dipuji, ya katanya nanti dipuji anak jadi gede kepala. Itu cara berpikir yang kuno abad 12 di Tiongkok gitulah. Orang Cungko aja nggak begitu gitu sekarang itu. Ini yang jadi masalah buat kita ya. Ini yang jadi masalah, kita tidak mengungkapkan. Jadi kita jadi orang secara psikologis tidak sehat. Dalam hal itu orang Korea masih lebih sehat dari kita. Perempuannya galak-galak kalau ngomong itu kelihatan kalau di drakor gitu kan. Kalau udah dia ngomong gitu ya. Tapi dia sayang sama kita. Ya hati-hati loh kalau udah. Waktu saya hidup di Korea itu dulu baru saya tahu istri-istri yang pegang gaji suami sepenuhnya gitu ya. Ini menarik gitu lah. Ya itu kami ke gereja Korea cukup lama juga gitu ya, dan tapi saya keluar sering nggak tahan, banyak jatuh cinta sama istri saya gitu, laki-laki nggak tahu kenapa gitu ya. Karena istri saya kan lebih nurut gitu ya. Itu pengalaman kami baru tahu itu di sana. Nah, kami lihat problemnya orang Asia tidak bisa mengungkapkan perasaan secara seadanya gitu. Itu yang mesti kita ubah. Mungkin Bapak usulan saya menghadapi anak mulai satu juga. Belajar muji dia. Papa lihat kamu melakukan, pasti dia kaget. Papa lihat kamu kemarin habis mandi, kamu rapikan kamar, terima kasih ya. Dia akan kaget. Kalau kita bikin salah, sorry Papa bikin salah, dia pasti akan bingung. Mulai dari sana, minta maaf, terima kasih. Kalau melakukan satu, Papa bisa minta tolong nggak? 3 kata aja, terima kasih, tolong, ya, dan maaf. Coba pakai itu dulu deh. Tunjukkan kerendahan hati kita. Itu menunjukkan bahwa Papa bisa salah, Papa butuh kamu berharga. Itu dulu. Dan itu bukan hanya di situ, di mana juga bisa. Nah, itu hanya bisa dimulai kalau kita menyadari di mata Tuhan kita berharga. Apalagi apa yang Bapak sudah alami, apa yang Bapak ngalami, apa yang Bapak sudah jalani, itu kasih sayang Tuhan buat Bapak luar biasa betul ya. Nggak semua orang alami kayak begitu. Itu sih namanya memang. Saya punya dugaan mungkin Tuhan mau pakai secara istimewa yang kita nggak kepikir itu ya. Tolong dicari itu, cari mentor untuk menemukan apa yang istimewa pada you yang memang bisa dilakukan di tempat pelayanan Tuhan. Jadi itu jawaban saya. Mulai lagi di rumah, hukum tabur tuai, kita gunakan kata-kata positif. Tidak selalu dijawab baik loh. Putri saya bilang, kamu tuh pinter banget, kamu juga peduli sama orang. Papa muji aja mau ada apa nih? Mau minta kredit card saya? Kagak. Ya, minta disetirin? Kagak. Cuma mau ngomong aja. Kenapa? Mesti muji-muji. Ada apa sih? Muji-muji dulu. Ya, ada apa? Ntar buntutnya. Kapan kawin? Enggak. Gue cuma ngomong begitu aja. Saya lihat kamu, saya kagum lihat kamu gitu kok. Ya, nah orang nggak biasa. Yang begitu tuh nggak biasa. Itu yang jadi masalah buat kita. Ya, itu kenapa sih bangsa Jepang yang begitu kecil kok bisa bertanding dengan RRC yang begitu gede? Karena orang Jepang 5 tahun pertama anak dibebasin, tidak dikata-katain. Nanti setelah masuk sekolah mulai diatur. Ya, kenapa bangsa Barat kelebihannya jumlahnya nggak banyak kan? Kalau kepintaran atu-atu kita nggak kalah. Kenapa dia bisa begitu berkuasa? Satu yang khas adalah mereka menanamkan dari kecil, kamu berharga karena kamu anak saya. Bukan karena apa yang kamu capai. Ya, kamu berharga karena anak saya. Nah, saya tutup dengan sebuah cerita. Ada seorang ibu di Jogja nunggu kapal terbang. Kita ketemu, katanya orang itu ketemu, ngobrol sama si ibu. Bu, mau kemana? Mau ke Singapura. Untuk apa Bu ke Singapura? Bawa sayur itu. Anak saya yang kedua diangkat jadi direktur di Singapura. Wah, hebat dong. Apa gelarnya? PhD. Luar biasa katanya. Ya, anak ibu berapa? 3. Anak pertama di mana? Anak pertama di Amerika di sana. Jadi dosen. Wow. Lalu anak yang paling kecil, ya anak paling kecil petani, dia nanam singkong, pisang, ubi, dan lain-lain. Wah, itu yang paling parah ya. Enggak tuh. Kenapa dia nggak sekolah? Dialah yang nyangkul-nyangkul itu semua hasilnya untuk nyekolahin kakak dan kedua kokonya. Buat saya, masing-masing anak punya kelebihan sendiri. Dia tidak kalah berharga dari kakaknya. Wah, itu sederhana tapi
Jadi kelemahan kita juga ketiga, selain tidak selunahan perasaan, mulut orang tua karena terlalu tajam hanya mengkritisi anak tidak menjadi hal bagusnya. Yang ketiga, kita membanding-bandingkan orang. Nggak usah deh, masing-masing punya kelebihan, punya kelemahan, punya dosa terselubung sendiri kok. Ya, sekali lagi terima kasih, itu jawaban saya. Oke, baik. Terima kasih Musa Robi. Ya, Bapak Ibu, karena berhubung waktu sudah mau jam 9 ya, kita harus segera mengakhiri sesi kita pada malam hari ini. Boleh pimpin kita dalam doa penutup, Contoh Mora? Ya. Ya, silakan Contoh Mora, boleh menutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami bersyukur untuk PA pada malam hari ini. Kami banyak diberkati dan semakin kami menyadari diri kami siapa, dan semakin kami kagum betapa hebatnya Tuhan yang menyelamatkan kami, Tuhan yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur untuk sesi ini, biarlah setiap kami yang hadir, dimanapun kami berada, kami diberkati dan kami bisa setia mengikut Tuhan, dan hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Berkati Pendeta Robi beserta dengan keluarga, memakai hamba-Mu ini, dan menjadi alat yang indah di tangan Tuhan untuk menjamah dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. 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 Terima kasih Contoh Mora. Sekali lagi terima kasih Bos Robi dan Bapak Ibu sekalian. Selamat malam.